Shalom, perkenalkan saya Febrila Anselina Lua dengan NIM 2014-2010-2029. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Keperawatan HIV/AIDS dengan dosen pengampu Nurse Engrinindi Escape MKes. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pencegahan HIV/AIDS. Dan HIV/AIDS. HIV/AIDS atau Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga daya tubuh semakin melemah dan rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak cepat ditangani akan berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang mana kondisi ini merupakan stadium akhir dari infeksi HIV/AIDS dan tubuh sudah tidak mampu untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Faktor risiko HIV/AIDS. HIV/AIDS masuk melalui dua jalur, yaitu melalui jalur kelamin darah, sehingga faktor risiko HIV/AIDS berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sering bergantian pasangan. Kedua, melakukan hubungan seksual yang berisiko baik homoseksual maupun heteroseksual. Ketiga, menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan. Keempat, penularan dari ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS melalui plasenta ke janin. Gejala HIV/AIDS stadium 1. Fase ini disebut sebagai infeksi HIV asimptomatik, di mana gejala HIV awal masih tidak terasa. Fase ini belum masuk kategori sebagai AIDS karena tidak menunjukkan gejala. Apabila ada gejala yang sering terjadi adalah pembengkakan kelenjar getah bening di beberapa bagian tubuh seperti ketiak, leher, dan lipatan paha. Penderita atau ODHA pada fase ini masih terlihat sehat dan normal, namun penderita sudah terinfeksi serta dapat menularkan virus ke orang lain. Stadium 2. Daya tahan tubuh ODHA pada fase ini umumnya mulai menurun, namun gejala mulai muncul dapat berubah. Yang pertama, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penurunan ini dapat mencapai kurang dari 10% dari berat badan sebelumnya. Yang kedua, infeksi saluran pernapasan seperti sinusitis, bronkitis, radang telinga tengah atau otitis, dan radang tenggorokan. Yang ketiga, infeksi jamur pada kuku dan jari-jari. Yang keempat, herpes zoster yang timbul bintik kulit berisi air dan berulang dalam 5 tahun. Yang kelima, gatal pada kulit. Keenam, dermatitis seborik atau gangguan kulit yang menyebabkan kulit bersisik, berketombe, dan berwarna kemerahan. Yang ketujuh, radang mulut dan stomatitis atau sariawan di ujung bibir yang berulang. Stadium 3. Pada fase ini mulai timbul gejala-gejala infeksi primer yang khas sehingga dapat mengindikasikan diagnosis infeksi HIV/AIDS. Gejala pada stadium 3 antara lain: yang pertama, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan tanpa penyebab yang jelas. Kedua, penurunan berat badan kurang dari 10% berat badan sebelumnya tanpa penyebab yang jelas. Ketiga, demam yang terus hilang dan muncul selama lebih dari 1 bulan. Keempat, infeksi jamur di mulut atau kandidiasis oral. Kelima, muncul bercak putih pada lidah yang tampak kasar, berobak, dan berbulu. Keenam, tuberkulosis paru. Ketujuh, radang mulut akut, radang gusi, dan infeksi gusi atau periodontitis yang tidak kunjung sembuh. Yang kedelapan, penurunan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Stadium 4. Fase ini merupakan stadium akhir AIDS yang ditandai dengan pembengkakan kelenjar limfa di seluruh tubuh, dan penderita dapat merasakan beberapa gejala infeksi oportunistik yang merupakan infeksi pada sistem kekebalan tubuh lemah.
Beberapa gejala dapat meliputi: yang pertama, pneumonia, pneumositis dengan gejala kelelahan berat, batuk kering, sesak nafas, dan demam. Kedua, penderita semakin kurus dan mengalami penurunan berat badan lebih dari 10%. Ketiga, infeksi bakteri berat, infeksi sendi dan tulang, serta radang otak. Keempat, infeksi herpes simplex kronis yang menimbulkan gangguan pada kulit kelamin dan di sekitar bibir. Kelima, tuberkulosis kelenjar. Keenam, infeksi jamur di kerongkongan sehingga membuat kesulitan untuk makan. Yang keenam, sarkoma Kaposi atau kanker yang disebabkan oleh infeksi virus human herpes virus 8. Yang ketujuh, toksoplasmosis cerebral, yaitu infeksi toksoplasma otak yang menimbulkan abses di otak. Yang kedelapan, penurunan kesadaran. Kondisi tubuh ODHA sudah sangat lemah sehingga aktivitas terbatas dilakukan di tempat tidur. Pengobatan HIV/AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV mengandalkan diri dan menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun, perlu diingatkan bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Pencegahan HIV/AIDS. Yang pertama, waspada akan setiap jalur penularannya. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan cairan yang terinfeksi HIV. Ketiga, gunakan pre-exposure prophylaxis untuk pencegahan HIV yang tidak disengaja. Yang keempat, minum obat post-exposure prophylaxis. Yang kelima, mewaspadai gejala untuk pencegahan HIV. Keenam, berhubungan seks yang aman menggunakan kondom. Ketujuh, saling terbuka dengan pasangan untuk pencegahan HIV. Kedelapan, hindari alkohol dan obat-obatan terlarang. Kesembilan, sunat untuk pencegahan HIV pada lelaki. Kesepuluh, jangan pernah berbagi jarum atau alat suntik. Halo teman-teman, perkenalkan saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya dengan Febrila Anselina Lua dengan NIM 2014-2029. Saat ini saya mengajak teman-teman yang lulusan SMA dan SMK untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan ragu sebab di Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi B. Dan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas dengan 8 program studi, salah satunya adalah Fakultas Keperawatan. Kami tunggu kedatangan Anda di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ayo sama-sama kita mendaftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.